stripe, yellow paint. I hear they scared of it, but them pros ain't. Soon as I hit the club, look at them face. Hit the pedal once, make the floor shake. Sway inside. Hotel Padanaran Semarang berdiri pada tahun 2001 yang didirikan oleh Haji Imam Syafi'i, SEMM. Hotel Padanaran Semarang dahulunya merupakan unit-unit yang disewakan untuk perkantoran. Namun, pada era krisis moneter di tahun 1998 hingga 2001, hampir semua tenan atau penyewa yang merupakan penyewa di 42 unit tersebut mengalami kegagalan finansial. Dan akhirnya 42 unit ruangan perkantoran menjadi kosong dan tidak ada yang bisa membayar biaya persewaan. Maka lahirlah Hotel Padanaran Semarang. Melalui 42 unit perkantoran direnovasi dan berubah menjadi kamar hotel. Pada tahun 2007, Pandanaran Hotel Semarang mengalami perubahan yang sangat signifikan. Yang awalnya hanya memiliki 42 kamar bertambah menjadi 170 kamar hotel dengan 10 ruangan untuk meeting dan fasilitas-fasilitas untuk tamu lainnya. Pada tahun 2012, awal mula dioperasikannya PGH, Pandanaran Guest House, yang jumlah kamarnya 42 unit dan akan dikembangkan pada tahun 2017 menjadi Pandanaran Budget yang diperkirakan memiliki 45 kamar yang akan dijual. Hotel Pandanaran Semarang merupakan salah satu hotel yang berada di kawasan tengah kota Semarang. Hotel Pandanaran Semarang yang terletak di Jalan Pandanaran nomor 58 Semarang, Jawa Tengah. Lokasi Hotel Pandanaran Semarang sangat strategis. Dapat dilihat dari jarak 1 km terdapat pusat belanja di Simpang 5, kemudian 1 km dari Tugu Muda, Lawang Sewu, dan dekat dengan pusat perbelanjaan seperti Bandeng Presto, Lingko Babat, lumpia, serta makanan cepat saji sehingga memudahkan para wisatawan untuk mengunjungi beberapa destinasi yang ada di kota Semarang. Pengenalan lingkungan pada Hotel Pandanaran Semarang kepada karyawannya dalam kegiatan-kegiatan terkait ramah lingkungan yang diikuti oleh Hotel Pandanaran Semarang, seperti kegiatan Earth Hour yang dilakukan pada tanggal 27 Maret 2021 oleh seluruh karyawan Hotel Pandanaran Semarang, di mana Earth Hour merupakan sebuah kegiatan global yang diadakan oleh World Wide Fund for Nature yang dapat disingkat WWF. Kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk pemadaman lampu selama 1 jam, dari jam 20.30 atau jam 8.30 hingga jam 9.30. Sebagai usaha meningkatkan kesadaran akan pentingnya langkah serius dalam menghadapi sebuah iklim dan lebih mencintai bumi. Berikut adalah struktur organisasi dari Hotel Pandanaran Semarang. Yang pertama ada General Manager Pak Kadi. Yang kedua ada Asisten GM Budian. Yang ketiga ada Evo Koordinator Bu Restu. 4 Sales Manager Pak Dani. Kelima Housekeeping Koordinator Pak Wicaksono. Keenam ada FB Koordinator Pak Gunawan. Ketujuh ada Sos Chef Fendi dan Chef Aris. 8 ada Chief Accounting Bu Muna. Ke-9 ada HR Koordinator Pak Siswoyo. Terakhir ada Duty Engineering Pak Budi. Dalam upaya menjalankan operasional perusahaan, Hotel Pandanaran Semarang perlu menerapkan dan memiliki sumber daya manusia yang mumpuni agar operasional hotelnya tetap sustain. Berikut adalah analisis dari sumber daya manusia pada Hotel Pandanaran Semarang. Yang pertama adalah kesesuaian dengan standar operasional atau SOP. Karyawan di Hotel Pandanaran Semarang telah mencapai kesesuaian dengan SOP hotel, baik dalam pelayanan kepada tamu maupun kesigapan dalam respon permintaan.
Dengan kesesuaian SOP ini membuktikan bahwa sumber daya manusia pada Hotel Pandanaran Semarang telah mumpuni dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP dalam menciptakan pelayanan prima kepada customer. Yang kedua adalah implementasi pelayanan prima. Hotel Pandanaran Semarang fokus pada keandalan karyawan, respon cepat terhadap permintaan tamu, dan empati terhadap kebutuhan individual tamu sebagai strategi meningkatkan kepuasan. Dengan mengacu pada prinsip pelayanan prima yaitu 3A, attitude, attention, dan action dalam proses servis atau pelayanan pada tamu dan pelanggan, Hotel Pandanaran Semarang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah penilaian kepuasan pelanggan. Pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan, dan pelayanan dianggap sesuai dengan janji yang diberikan. Ini membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia Hotel Pandanaran sudah sangat baik dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Kesimpulannya, Hotel Pandanaran Semarang telah memberikan pelayanan yang baik, dan tamu atau pelanggan merasa terbantu dan puas dengan pelayanan karyawan. Kepuasan pelanggan dapat tercipta apabila sumber daya manusia pada Hotel Pandanaran memahami prinsip dasar pelayanan prima dengan memahami keinginan tamu dan aksi pelayanan yang berpacu atau mengacu pada attitude, attention, dan action atau yang biasa disebut sebagai 3A. Selanjutnya ada analisis SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, Threats pada Hotel Pandanaran Semarang. Strengths atau kekuatan. Yang pertama, lokasinya strategis di pusat kota Semarang, memudahkan akses wisatawan untuk menginap, dekat dengan tempat-tempat wisata atau hiburan seperti Gedung Lawang Sewu, Kampung Pelangi Semarang, Kota Lama Semarang, dan Semarang Town Square. Yang kedua, fasilitas yang lengkap seperti kolam renang, pusat kebugaran, restoran, dan ruang pertemuan yang memadai, sehingga dapat membuat tamu merasa nyaman dalam menginap di hotel. Yang ketiga, hotel ini memiliki reputasi yang baik dalam pelayanan dan kualitas yang baik dalam melayani tamu. Yang keempat, memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam industri perhotelan yang mana Hotel Pandanaran Semarang telah dibangun sejak tahun 2001. Weakness atau kelemahan. Yang pertama, karena lokasinya yang strategis mengakibatkan munculnya persaingan yang ketat dengan hotel-hotel lain di area yang sama yang memiliki fasilitas yang serupa. Yang kedua, karena bangunannya sudah berdiri cukup lama, ada kemungkinan infrastruktur yang tua di beberapa area hotel memerlukan pembaruan supaya memastikan keamanan dan kenyamanan tamu. Yang ketiga, kurangnya inovasi dalam teknologi dan pemasaran dibandingkan pesaing untuk menarik konsumen atau tamu. Opportunities atau peluang. Yang pertama, dengan banyaknya tempat wisata di Semarang, hal ini dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan untuk mengunjungi hotel-hotel termasuk Hotel Pandanaran Semarang. Yang kedua, mengembangkan paket wisata unik atau kerjasama dengan agen perjalanan untuk menarik lebih banyak tamu dan meningkatkan pendapatan. Yang ketiga, karena Semarang termasuk pusat bisnis dan perdagangan yang penting untuk di Jawa Tengah, hal ini dapat menjadi kesempatan untuk menyediakan akomodasi bisnis yang berkualitas dari perusahaan. Threats atau ancaman. Yang pertama, fluktuasi ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah wisatawan yang menginap di hotel. Yang kedua, perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi operasional hotel. Yang ketiga, adanya kemungkinan bencana alam atau kejadian tak terduga lainnya yang dapat mengganggu operasional hotel dan menurunkan kepercayaan tamu. Itu tadi adalah analisis SWOT pada Hotel Pandanaran Semarang. Terima kasih
kasih sudah menonton. Jangan lupa Like, share, komen. Subscribe. bye bye.